sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mungkin orang bertanya, mana lebih penting, gereja besar atau gereja bermutu? Saya bilang dua-dua penting. Ada orang yang mengutamakan mutu saja. Jumlah orang tidak jadi soal. Sudah 40 tahun melayani Tuhan, jadi pendeta, jadi gembala. Jemaatnya masih 100, ya puji Tuhan, dia bilang. Ini yang saya jagai sampai mati katanya. Ya. Tetapi saudara, ada orang juga yang mengejar gereja besar, jumlah. Kalau besar itu bicara soal jumlah, katakan jumlah. Tapi kalau mutu itu menyatakan apa? Kualitas, katakan sama-sama, kualitas. Ya, pohon mangga A, di sini ada pohon mangga. Pohon mangga B di belakang sini, mungkin ada. Ya. Ini setiap tahun buahnya kira-kira cuma 200-300, tapi manis. Luar biasa. Ini 1 bulan kalau musim bisa sampai 700 buah. Tapi rasanya anyep. Apa itu anyep? Ya asam, ya apa? Hambar dan sebagainya. Banyak mutu tidak benar, tidak baik. Ini banyak mutu baik. Jadi jangan kita bilang saya mesti pilih satu dari antara kedua. Jadi saudara, kita mau gereja besar atau gereja kecil? Oh, enggak yakin itu. Mau gereja tanggung atau gereja besar? Ada yang bilang tanggung. Tahun apa dia tanggung? Enggak besar, enggak kecil. Ya begitu-begitu terus. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, imut-imut terus. Bertumbuh tidak, mati tidak. Kita tidak mau seperti itu. Ya, saudara, saya sudah menjelaskan apa itu gereja bermutu pada minggu yang lalu. Yang pertama, mutunya, ciri dari mutu gereja yang bermutu tinggi itu jemaatnya lapar dan dahaga akan firman Tuhan. Lapar dan dahaga akan roh Tuhan, akan Tuhan sendiri. Yang kedua, ciri dari gereja yang bermutu adalah penuh kasih mula-mula. Kita bisa melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita seperti yang lalu-lalu. Hari ini saya juga bisa melakukan itu. Tetapi mutunya tidak sama. Mutunya yang ini sungguh-sungguh cinta pertama, bersemangat, luar biasa. Disenggol oleh setan aja dia bilang puji Tuhan, tidak apa-apa, aku tidak tersinggung. Tapi sekarang di sini setelah beberapa tahun dia masih melayani, dia masih berbuat sesuatu untuk Tuhan, tapi hatinya sudah lain, tidak bersemangat, asal-asalan, kering-keringan, kering kerontang, ya. Dan nanti bagaimana kelihatan Bapak Pandita, nanti bagaimana, nanti saya tersinggung atau saya menyinggung orang. Banyak mau melayani Tuhan kok banyak pikiran yang negatif, tidak bisa melayani Tuhan. Dan kalau toh dia melayani, itu dia melayani pura-pura, tapi tidak untuk mengambil hati pendetanya atau mengambil hati majelis dan sebagainya. Dijauhkan Tuhan kita siap. Kalau itu ada di dalam suatu gereja,
itu tanda bahwa gereja itu mutunya rendah. Jemaatnya melakukan sesuatu seperti gereja lain lakukan, dia juga lakukan. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang kamu lakukan. Tuhan lihat bagaimana hatimu melakukan. Apakah 10 tahun yang lalu sungguh-sungguh melakukannya, sekarang sudah kempot-kempot ya, asal-asalan begitu. Ya, tidak dengan segenap hati, tidak dengan kerelaan. Dulu berkorban, sekarang juga berkorban. Mungkin lebih banyak sedikit sekarang, tapi tidak dengan kerelaan. Tuhan tidak melihat jumlah uang yang sudah berberikan persembahan. Tapi Tuhan mau melihat hati saudara. Pada waktu Tuhan mau mencari pengganti Raja Saul, Tuhan cari apa? Orangnya paling sedikit tinggi besar seperti Saul. Kalau bisa lebih tinggi lagi. Saul itu kalau dia berdiri, dia duduk kelihatan sama. Tapi begitu dia berdiri, semua orang sampai di bahunya saja. Ya. Dia dari bahu sampai ke atas itu lebih tinggi, lebih elok, lebih ganteng, lebih cocok jadi raja menurut apa kata orang. Tapi belum tentu menurut kata Tuhan. Ya, dan Tuhan melihat orangnya tidak terlalu tinggi, pendek, mungkin lebih pendek sedikit daripada saya. Itulah namanya Daud. Dan Tuhan bilang, oke, ini yang saya pilih. Ini sudah saya persiapkan. Samuel, kamu pergi ke sana. Urapi, takut Tuhan. Takut siapa? Raja Saul. Dia punya banyak mata-mata, mata keranjang. Kalau dia tahu saya yang mengurapi ini, mengangkat ini berarti saya bisa dibunuh. Saul itu orang yang sadis juga. Ya. Jangan takut, pergi ke sana. Persembahkan persembahan apa? Saya kurang jelas ya di dalam 1 Samuel. Dan setelah itu kamu urapi anak yang akan katakan di sini. Inilah anak itu yang harus kau urapi. Ya, saudara, begitu Daud diurapi luar biasa. Teman-temannya, bukan teman-temannya, saudara-saudaranya marah, tapi dalam hati diempet-empet. Ya, nanti satu waktu aku akan kasih kamu onde-onde panas. Masa ini kakak-kakak semua tinggi besar, bagus begitu, mukanya luar biasa. Kok enggak ada satu yang dipilih? Kok si Daud ini yang pendek, sudah pendek kayak perempuan lagi, padahal dia laki-laki. Ya. Wah, macam-macam. Saudara, kalau saudara mau jadi raja, mau jadi raja kerajaan surga, di sana banyak raja-raja, di sana banyak takhta-takhta. Mau diomeli orang? Mau. Kalau tidak mau pikul salib, nggak jadi. Raja itu mesti pikul salib. Dan kalau sudah selesai, Tuhan akan memberikan dia mahkota yang tidak akan bisa binasa sampai selama-lamanya. Nah, puji Tuhan, Tuhan lihat hati saudara dan hati saya. Bersemangat, coba kita mau periksa diri kita. Saya periksa 40 tahun yang lalu dan saya bandingkan dengan sekarang. Jangan sampai saya mengajar kepada saudara-saudara penuh semangat, penuh luar biasa. Pendetanya sendiri enggak semangat. Ya. Jadi ciri yang keempat, semangat, bergairah, berapi-api. Ya, itu tidak berarti bahwa wah kalau begitu saya nyanyi sangkur, tidak berapi-api, saya minta cuti dulu. Ya. Sudah, siapa tahu pada waktu dia cuti Tuhan Yesus sudah datang, ketinggalan. Mana itu anakku yang satu mempelaiku itu, ketinggalan Tuhan. Di mana? Kamar kecil. Ya, tidak keluar dari situ. Tuhan Yesus sudah datang, ketinggalan. Biar dia menangis sampai tumpah air mata darah. Nggak bisa. Makanya mungkin orang bilang, Tuhan kok kejam. Mengapa saya minta tolong kok tidak bisa? Tuhan bukan kejam, Tuhan itu disiplin. Betul? Ada waktunya untuk bertobat, ada waktunya untuk melayani Tuhan, ada waktunya untuk dilatih, ada waktunya untuk melayani Tuhan, ada waktunya untuk bertobat dan sebagainya. Melayani Tuhan ada waktunya juga. Kalau pada saat waktu yang melayani jangan dipakai main-main yang lain. Ya, jangan kita melayani Tuhan harus dengan serius, dan kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, apa yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan Bapa kita di surga. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, kemudian sekarang yang kelima, mutu yang kelima adalah kesatuan. Bayangkan kalau gereja geger terus, sudah banyak anggota pecah lagi, nanti cari jiwa setengah mati masuk keluar lorong buntu, lorong miring, sudah dapat jiwa, sudah mulai penuh, pecah lagi. Ini sepertinya ada roh perpecahan. Ya, kita mesti berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Bukan saya tidak mengajar saudara untuk menghakimi orang. Kita tidak boleh menghakimi dan kita tidak pantas untuk menghakimi orang lain. Kita
menghakimi diri kita sendiri saja, menguji diri kita apa yang masih kekurangan. Seorang yang tidak merasa mapan itu adalah seorang pemimpin yang sesudahnya dia berhasil, dia masih terus mengkoreksi diri. Dia bilang, sudah cukup, puji Tuhan, saya sudah kaya, saya sudah hebat, saya macam-macam. Lantas dia jatuh. Apa sebabnya? Tidak memeriksa diri. Perlu apa memeriksa diri? Memeriksa diri itu perlu kerendahan hati. Ya, dan kalau kita selalu mau ditegur, saya ini umur 60 lebih mau ditegur, ya Tuhan tegur saya seringkali, ya Tuhan tunjukkan kepada saya ini kamu salah, mesti begini, ya Tuhan terima kasih. Enggak, Tuhan kok selalu begini, selalu mesti robah-robah lagi. Biar saya berubah saya mesti merubah 100 kali dalam satu hari saya akan merubah. Kalau itu kehendak daripada Allah, kita tidak bisa pakai gengsi. Kalau di kantor, itu ada gengsi, ada harga diri. Kita melayani Tuhan itu bukan karena kita bergengsi, bukan karena kita ini sudah punya banyak saham kita tanam di dalam gereja, misalnya begitu. Tapi kita melayani Tuhan itu oleh sebab kemurahan Allah. Katakan kiri kanan, kemurahan Allah. Apa dari kita yang mau dibanggakan kalau itu semua kemurahan Allah? Saya berdiri sekarang oleh karena kemurahan Allah. Saya fit juga karena kemurahan Allah. Saya kuat oleh sebab kemurahan Allah. Bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi kekuatan Allah yang ada di dalam kita. Ya, ini sangat penting untuk kita mengerti. Ya, jadi jangan saudara kemudian mau pulang, saya tidak mau melayani dulu, saya mau kembalikan gairah saya. Sementara saudara mengembalikan gairah saudara. Gampang itu, minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya lapar dan dahaga. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan saya ini sekarang Paulus Yedidia ini, apa masih lapar, dahaga kepada engkau, kepada firman Tuhan? Tuhan bilang, ya. Kalau ada kata Tuhan bilang, ya, betul. Sekarang saya bandingkan dengan 40 tahun yang lalu. Ketika pertama kali saya menjadi hamba Tuhan, saya menggebu-gebu seluruh jemaat luar biasa di Jalan Johor. Ya. Saudara, saya selalu mau membandingkan bukan diriku dengan diri orang lain. Orang lain tidak pernah menjadi ukuran bagi saya. Ukuran saya adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Sebab saya ada di sini bukan karena diangkat oleh manusia atau dipanggil, Paulus ke sini, kemana? Ke Angin Mamiri, pergi ke Makassar, kamu gembalakan. Tidak ada satu orang panggil saya, tidak ada suara panggil saya, tidak ada mimpi satu kali pun. Ada banyak orang, dia kalau saksi mimpinya katanya sampai 10 kali, tapi tidak ada satu yang jadi. Bukan begitu, tetapi mimpi itu benar dari Tuhan kalau itu jadi. Bisa nangkap? Kalau enggak, ya sembahyang. Juga jangan overacting. Wah ini mimpi. Bukan dari Tuhan, dari setan. Yang ini dari neraka. Kok tahu kita? Alkitab tidak pernah menunjukkan di mana ayatnya dan sebagainya. Nah, lebih baik jangan kita mengucapkan penghakiman kepada siapapun, apalagi kalau kita tahu orang itu kita kurang senang. Jangan mulut kita dinajiskan oleh hal-hal seperti itu. Yang berhak menghakimi kita adalah Tuhan. Kalau kita selalu menghakimi orang, nanti lain kali orang akan terus menghakimi kita. Saudara tidak bisa menuai sesuatu yang buah yang tidak sama dengan yang benih yang saudara tabur. Kalau saudara menabur benih semangka, menuai apa? Menuai semanggi. Oh tidak, semangka. Ya, kenapa kok semangka? Loh iya dong. Apa yang kamu tabur, itu saja yang kamu tuai, bukan pilih. Tuai, maafkan ya. Ya ini lidah mulut saya ini tolong doakan. Mau doakan? Saudara, saya bilang sampai saya tidak bisa ngomong, sampai saya doa, begitu, baru saya berhenti tidak menyampaikan firman. Kalau masih ada suara keluar, bibirnya masih bagus, walaupun tidak pakai gincu, orang perempuan orang laki tidak ya, saya akan terus memberitakan firman Tuhan. Ada orang yang bilang, itu Paulus sudah pensiun ya. Kalau ngomong salah-salah begitu. Nah, justru karena itu saya tidak mau pensiun. Sampai selesai garis akhir. Amin. Orang bilang tidak bisa terus. Buktinya saya bisa terus. Ya ada kesalahan 1-2 orang. Umur 64 ya masuk akal. Betul? Siapa yang tidak masuk akal? Coba katakan. Iblis. Kita semua. Makanya orang-orang muda, pasangan muda, ayo jangan nanti kalau sudah jadi om masih muda ya. Jadi apa? Opa and oma,
yang giginya tinggal satu. Pokoknya pakai firman Tuhan. Wah, salah. Jangan-jangan apa yang tidak terjadi bisa terjadi. Ya, saya ingat satu kisah seorang guru pendeta tua senior di Hong Kong. Dia punya gereja cukup besar dan dia juga punya anak buah, dia punya anak-anak sekolah Alkitab seperti di sini begitu. Nah, kemudian semua bawahannya dia itu kalau berdoa, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Biar ada kerusuhan kita datang semua di sini oleh karena mereka Tuhan menggandeng kami. Semua jadi begitu. Kayak kereta api zaman Jepang dulu. Ya. Kemudian ada seorang pendeta datang dan dia punya selidik, ternyata kenapa kok bawahannya ini semua kepada pendeta senior ini kok semua seperti pendeta seniornya. Kita diperiksa, kenapa Bapak kok haleluya. Ceritanya agak panjang tapi saya persingkat. Ya, tunggu dulu. Jangan nafas 1 menit. Ketika ditanyai pendeta senior ini, ternyata dia punya gigi palsu. Kalau udah dihisap, dia meloncat. Jadi lain ceritanya, motivasinya menjaga. Kalau enggak setiap kali dia put ambil put plester nanti di sini. Itu karena punya gigi palsu. Lah iya orang-orang muda, apa kamu punya gigi palsu? Sehingga kamu ikut sama pendeta senior. Nah ini banyak orang pendeta-pendeta juga ikut-ikutan. Kalau dia melihat pendeta tuh wah diurapi, jalannya pun dia tiru, ya. Bukan cuma napasnya. Nah, saudara, kesatuan itu sangat penting. Ya. Dan saya sekarang sampai kepada yang nomor 6. Nomor 6. Ini semua ciri-ciri gereja yang bermutu. Gereja yang bersatu dalam satu lokal itu bermutu. Ya, gereja yang pecah-pecah terus itu gereja yang rendah kualitasnya. Ya, bergairah. Seperti orang jatuh cinta pertama, kasih mula-mula. Berbuah-buah. Salah itu, berbuah. Nomor 3 bukan buah. Tidak suam. Ya, lain ya. Tolong dihapus. Yang sana begini-begini tapi belum dihapus. Kita tunggu. Ya, sekarang mesti ada kesatuan, ada kerukunan. Dan yang ke-6 sekarang adalah gereja itu harus bercirikan kerajaan Allah. Bukan kerajaan manusia. Bukan kerajaan diri sendiri. Nah, apa artinya? Coba kita baca sekarang. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Datanglah kerajaanmu, bukan kerajaanku, kerajaanmu. Ya, terus sudah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, sekian. Jadi Tuhan mau supaya kita itu diberkati. Mau diberkati? Tetapi jangan cuma sendiri yang diberkati. Kita juga harus memberkati orang-orang lain. Tujuan hidup kita bukan terima berkat saja. Jangan salah mengerti. Bukan tidak boleh. Kalau dari Tuhan Yesus kita dapat berkat dari siapa? Pasti dari Dia. Tapi bukan cuma itu yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita setelah kita terima berkat anugerah itu, kita juga harus menjadi anugerah untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Betul? Bagaimana saudara tidak mau membagikan anugerah, sedangkan saudara tidak menerima anugerah itu dari Tuhan. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, kesimpulannya begini. Datanglah kerajaanmu, itu artinya begini. Gereja kita diberkati oleh Tuhan. Tapi gereja-gereja kecil-kecil yang lain juga turut diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita mesti support mereka.
Biarpun namanya tidak sama, organisasi itu tidak menjadi soal. Organisasi tidak menjadikan alasan untuk kita tidak bisa berbuat baik hanya karena organisasi. Bahkan bila perlu organisasi mencemooh kita tidak menjadi soal, karena kita tahu apa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Amin. Ya, aminnya kok lemes-lemes. Amin. Nah, begitu naik voltasenya. Itu tadi itu berapa itu? 100. Ini 220. Ya. Nah, ada seorang pendeta 2-3 hari yang lalu dia telepon kepada saya dan dia bilang, "Saya dengar ada gereja yang dibantu." "Oh iya, Pak, saya minta juga gereja saya dibantu. Diselesaikan." "Oke, nanti saya akan kirim orang ke sana untuk memeriksa melihat di sana." Mungkin ada orang bilang, "Ini kita lagi membangun, kita sudah mulai hari kemarin kita sudah mulai bersihkan rumput dan lebih dulu. Lagi membangun kita perlu duit, jen, ya, fulus. Kok dikasih ke orang lain?" Itulah pikiran kita tuh yang salah. Sebab itu kalau pikiran negatif kita tidak dirubah, kita terus hidup dalam kesalahan. Karena apa? Pikiran kita memerintah kita. Ya. Menurut pikiran saya, belum waktunya, tidak cocok bantu gereja lain, pembangunan gereja sendiri ini bagaimana? Tapi kita tidak boleh berjalan dengan otak kita sendiri. Kita harus memiliki pikiran dari Kristus. Ini yang sangat penting. Ya, sebab saya yakin mengapa alasan saya memberkati gereja-gereja yang kecil yang lain. Sebab dengan menerima anugerah, saya mendapat kesempatan untuk menjadi anugerah kepada siapa saja yang mau membutuhkan sesuatu. Dan Tuhan berkata kepada saya, "Lakukan itu Paulus, kamu sudah khotbah, lakukan. Jangan cuma ngomong, tapi harus lakukan. Tidak sekedar omong." Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan kita juga mulai tangani di sana. Tuhan jamin kalau saya lakukan ini dengan jemaat-jemaat juga mesti rela ya. Tuhan jamin bahwa anugerah itu tidak akan habis-habis sampai Tuhan Yesus datang. Ya, saudara, kalau kita terima anugerah itu bisa habis. Tapi kalau kita menjadi anugerah, membagi, itu anugerah tidak habis-habis. Mau bukti? Mau bukti? Mau bukti. Contoh pertama, 5 ketul roti dibagi atau diterima saja, didekap sama Tuhan Yesus. Nanti kalau mereka sudah pulang semuanya, nanti kita mau makan 12 murid dengan saya 13 orang. Begitu? Tidak. Tidak didekap. Tetapi 5 ketul itu dibagikan. Seolah-olah murid-murid Tuhan itu menjadi roti yang dibagi-bagikan. Kehabisan? Sisa berapa? 12 keranjang. Sisanya luar biasa. Tuhan itu baik. Dengan menolong orang lain, kita sendiri akan ditolong. Kelimpahan. Amin. Ya. Pokoknya di dalam membagi itu ada mujizat. Apapun yang saudara bagi, tapi yang baik, yang positif, itu pasti cepat atau lambat saudara akan diikuti dengan mujizat. Contoh yang pertama 5 ketul roti. Contoh yang kedua janda Sarfat. Tepungnya tinggal segini, minyaknya terlalu banyak ini minyaknya, tinggal sedikit. Dan habis dia mau makan, dengan anaknya dia mau mati. Betul? Andai kata Elia bilang, "Oh ya sudah kalau begitu, gak usah, aku kasihan kepada kamu, kodong, jangan. Kamu makan aja." Habis makan, besok terus mati. Kenapa? Dia cuma makan. Dia terima dari Allah, ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia makan untuk diri sendiri saja. Percaya tidak percaya, ini adalah satu kebenaran. Kalau saudara mau percaya, saudara lakukan itu, saudara akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Ini bukan pengajarannya Paulus ini dia, bukan. Ya. Tapi dengan kita cuma terima, dia makan sendiri itu pada dia terima. Besok dia mati dan anaknya mati. Dua-dua mati. Janda sama. Tapi karena dia menurut, dia terima anugerah. Dan sekarang bikinkan lebih dulu nomor 1 untuk Tuhan via manusia. Siapa itu?
Elia, bikinkan lebih dulu. Setelah itu baru kamu makan sisanya. Jadi bagi dulu, baru kamu akan terima dari Tuhan. Nah ternyata betul, nggak habis-habis sampai hujan turun. Luar biasa. Apa sebabnya? Karena dia membagi. Seperti murid-murid tadi yang membagi 5 ketul dan 2 ekor ikan. Dia bagikan gitu. Ini Elijah Shafat juga bagikan. Nggak melihat dengan mata jasmani. Kalau melihat mata jasmani bisa ragu-ragu. Ya, ininya tinggal sedikit, rotinya tinggal segenggam. Untuk apa ini makan nggak bisa kenyang ini. Anak saya juga nggak bisa kenyang. Tetapi oleh sebab mereka melakukan, mereka mau dengar-dengaran, maka hasilnya luar biasa. Tuhan itu konsekuen dengan segala yang dia janjikan kepada saudara dan kepada saya. Sebab di dalam dia tidak ada kecurangan, di dalam dia adalah sesuatu yang dahsyat. Amin. Ya, itulah kerajaan Allah. Kita mesti membangun, ya, melayani, puji Tuhan, dan bertumbuh terus. Saudara, mungkin saudara-saudara belum tahu seluruhnya. Pengurusan gereja ini bukan makan bulan, tahun. Dan saya percaya, ada orang bilang, oh oleh sebab begini, oh oleh sebab begitu. Oh, saya tahu, diberitahu oleh Tuhan. Ini adalah pelajaran yang banyak. Dalam tempo 8 tahun itu saya bisa tulis pelajaran Tuhan yang diberikan kepada kami dan kepada jemaat. Apa maksud Tuhan? Kita belajar apa? Kita belajar memfokuskan siapa lebih dulu dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, setiap kali ada halangan, pasti. Kalau sudah selesai di sini, ngurus yang ini, ada halangan. Selalu ada halangan. Saya lihat gereja A, gereja B kok enak saja ya. Gereja C, gereja D, dalam lorong juga bisa bangun selesai. Kok gampang? Kayaknya mau timbul iri hati. Saudara bilang pendeta Paulus saja iri hati, apalagi aku lebih iri hati. Tidak, jangan niru itu. Itu saya iri hati itu maksudnya adalah saya ini biar pendeta tapi juga manusia biasa yang tidak kebal terhadap iri hati, cemburu, marah dan apa saja. Tapi untung pengendalian diri itu harus kita miliki. Sebab kalau tidak nanti seperti remblong, saudara. Ya. Nah, jadi saya selalu ada halangan. Tapi selalu kita menang. Ya, saya bisa saksikan yang lalu. Jadi saudara, itu semua adalah ujian demi ujian yang Tuhan beri kepada kita. Bahwa membangun rumah ibadah itu tidak biasa-biasa. Itu harus kita datang juga kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada uang. Oh, uang banyak. Nanti kita akan kecewa. Tidak berarti saudara tidak boleh memiliki uang. Kerja halal, terima banyak uang, ya oke, silakan, itu tidak dilarang. Tapi jangan kita cinta kepada uang dan kita berharap bergantung kepada uang. Itu yang salah. Uangnya sendiri tidak salah, manusianya tidak sama. Tapi kalau manusia itu motivasinya ke sana, itu yang salah. Dan terakhir telah terjadi dan kita sudah mulai membangun kembali. Tolong doakan setiap hari. Mau? Tolong doakan setiap hari. Mau? Ya, saya berterima kasih. Atau saya merasa tidak perlu berterima kasih karena ini rumah saudara semua kok. Ya atau ya? Ya, betul? Betul. Nah, makin sukar Tuhan janji kepada saya, makin sukar pengurusannya, kasih karunia makin besar. Ya, bukan sukar lagi, lebih dari sukar. Ya, tetapi Tuhan itu baik. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita miliki. Nah, itulah kerajaan surga atau kerajaan sendiri. Ya, yang ketujuh, ciri ketujuh, ciri mutu yang ketujuh adalah gereja yang teraniaya. Gereja yang teraniaya. Coba kita mau baca atau coba kita mau baca di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-10. Ya. Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi mana lebih dulu yang jadi? Di bumi atau di sorga? Di sorga. Kalau itu jadi di surga, itu berarti waktunya Allah. Maka sekarang waktunya di bumi manusia harus menyesuaikan dengan waktunya Allah. Seperti dikatakan di sini, jadilah kehendakmu, apa saja permintaan saudara, ya, atau bangunan gedung ini, jadilah itu semuanya nanti, ya jadilah menurut kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya mau tanya, mana lebih duluan, di bumi atau di sorga? Di sorga. Dan seperti, itu kata seperti menunjukkan contoh. Ini yang jadi contohnya, betul? Di mana yang contohnya? Di sorga. Seperti yang terjadi di sorga ini, demikian juga terjadi di bumi. Jadi kita tidak boleh, Musa tidak boleh membangun tabernakel pakai mau sendiri. Ya, ukurannya itu sudah boleh ditambah. 50 hasta kali 100 hasta, ruangan suci 10 kali 30. Semua itu terdapat di sorga. Dan kalau waktunya sudah tiba, di bumi pun juga akan dibangun seperti itu. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. Haleluya. Nah, jangan takut kepada aniaya. Wah, serem ini kalau enggak serem. Ya. Saudara, aniaya itu adalah satu hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengusir musuh kita. Siapa itu musuh kita? Ya tahu semuanya, semua tahu. Iblis putih atau iblis hitam atau iblis coklat. Ya itu Tuhan, saudara tahu. Ya, nah musuh kita itu adalah rasa mapan. Katakan sama-sama, rasa mapan. Mapan itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia mapan itu apa? Nyaman, betul? Nyaman, wah ini ahli, ya nyaman. Ya, aku sudah punya gereja besar, AC komplit, ya aku sudah tidak kekurangan ini itu, diberkati, nggak suam. Tapi lama-lama sudah cukup, lama-lama akhirnya toh jadi suam. Kenapa? Sudah merasa nyaman. Makanya seringkali Tuhan bikin saya tidak nyaman. Kenapa Tuhan? Saya tidak mengerti. Bodoh tadinya. Kemudian Tuhan memberi pengertian kepada saya. Kalau saya biarkan terus kamu dalam aman, rasa aman dan semuanya diberkati, jasmani, rohani, kaya, bukan kaya utang, dan sebagainya. Kalau jalan dari sini pergi ke Merapi naik helikopter. Lantas pasti orang Kristen yang seperti itu, atau pendeta yang seperti itu, atau pelayan Tuhan seperti itu, atau PKI seperti itu, kecuali kalau pejabat, ya, akan pelan-pelan menjadi apa? Lesu. Semangatnya sudah tidak ada lagi. Kasih karunia bergumul, bergantung kepada kasih karunia sudah tidak lagi. Itu dulu 7 tahun yang lalu, sekarang lain. Sekarang ini zaman ini berbeda berbeda, tetapi firman Tuhan tidak pernah berbeda sehari ini sampai selama-lamanya. Kalau firman Allah tidak berubah, kalau firman Allah bisa berubah, berarti Allah itu bisa berubah. So, firmannya dia, kata-katanya dia itu adalah firman Tuhan ini. Bisa tangkap? Karena Allah Yesus Kristus itu tidak bisa berubah, tidak pernah berubah, tidak akan berubah, maka firman Tuhan ini juga tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Selalu gereja yang teraniaya itu mutunya lebih baik. Ya, mutunya lebih baik. Ya, sebab tidak nyaman hidupnya. Ya, jadi jangan, saya tidak kaget kalau seringkali saya membuat hidup saya ini tidak nyaman. Karena dengan demikian saya selalu bergantung sama Tuhan. Dan selalu dalam segala masalah saya perlu Tuhan. Perlu sama dia. Ya. Sekali kita perlu manusianya lebih dulu, Tuhannya nomor 2, nomor 3. Salah. Allah itu cemburu adanya. Jangan kita cemburu dia dengan kita lebih bergantung tampaknya kepada manusia, teman kita sekalipun, daripada kita bergantung kepada Tuhan. Tapi seharusnya kita bergantung sama Tuhan. Titik. Amin. Puji Tuhan. Ya.
Makanya jemaat yang nyaman itulah Laodikia, sudah kaya, nyaman dan sebagainya. Tuhan berikan tawaran untuk membeli emas. Emas itu apa? Emas itu adalah iman. Tapi tidak sembarangan emas. Emas yang sudah diuji, yang murni, yang 24 karat, itu yang Tuhan mau jual kepada dia. Tidak gratis ini, saudara. Kalau kasihnya Tuhan menolong saya, membuat saya selamat, keluar dari kancah lumpur dosa, itu kasih yang tanpa syarat. Tapi ini kasih yang mesti dibeli. Tapi tidak dibeli dengan uang, tapi dibeli dengan apa? Untuk dapatkan emas yang murni. Kata murni itu berarti tidak bisa lepas daripada api. Ya atau ya? Tidak akan ada satu emas yang murni hanya dengan odol sikat gigi bersih-bersih keluar semua. Tidak pernah. Harus masuk apa itu api? Percobaan, ujian. Jadi Tuhan usulkan kepada jemaat Laodikia, kalau kamu mau, sebentar lagi kamu akan masuk percobaan. Percobaan besar atau percobaan. Nanti di situ imanmu itu akan dimurnikan. Dari 16 karat, 18 karat, dari 18 karat 22 karat, dari 22 karat 20. 20 berapa? 23, terus 24, terus 25, terus naik surga. Saudara tidak punya jalan lain untuk memurnikan iman saudara itu kecuali masuk percobaan. Berani menghadapi api percobaan. Ya bukan berani dengan kekuatan kita sih. Saya berani, akhirnya pada waktu dia lihat itu dia tidak berani. Wakil. Laoli aja. Ya, Tuhan mau supaya kita sendiri harus mengalami kalau kita mau memiliki iman yang murni. Amin. Ya, jangan biar dia yang mengalami itu, tapi atas nama Paulus. Kalau selesai dia keluar api, sedikit kosong-kosong di sini, tapi dia survive, maka emasnya itu untuk saya. Nggak bisa. Siapa yang masuk di dalam api, itulah yang memiliki emas itu. Amin. Betul. Nah itu yang dinamakan, kamu beli sama aku, kata Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 18. Artinya kita mesti bayar harga. Kalau selamat, tidak usah bayar. Gratis. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau diurapi oleh Tuhan dengan level yang lebih tinggi, kita mesti bayar harga. Kalau tidak, urapan itu tidak akan datang. Bayar harga. Dengan apa? Dengkul. Dengkul apa dengkul itu? Lutut. Ya. Mesti bayar harga. Misalnya, ada kepahitan hati sesama. Bagaimana seorang pelayan Tuhan atau pendeta kok ada kepahitan hati, kemudian melayani terus, dan dibersihkan kepahitan hati. Ya, sebab Tuhan mau supaya kita dibersihkan, disucikan. Amin. Ya. Maka dengan demikian saudara itu menjadi orang Kristen mutunya lebih baik daripada yang lain. Bukan artinya yang lain, artinya saya menghina, tidak. Saya tidak akan menghina seseorang dan saya tidak boleh menghina, tapi saya jadikan contoh supaya Anda tidak mengalami seperti ini, maka Anda harus berani bayar harga. Bukan dengan uang, penyerahan diri. Betul? Keikhlasan. Ya. Lihat pada waktu Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Betul? Pakai bayar 1 sen tidak. Tapi bayar dengan apa? Penyerahan diri. Penyerahan diri. Saudara. Ini ada kegiatan barengan semua. A, B, C. Kegiatan A, kegiatan B, kegiatan teman C. Teman A, teman B, teman C. Yang C ini melayani. Aku mesti melayani ini. Mesti jadi choir atau pemain musik. Tapi ada yang A dan B, jamnya cocok sama, ya. Dia mungkin mau jalan-jalan atau dia mau bagaimana, pergi mall atau bagaimana, tidak soal. Tapi yang C ini melayani Tuhan. Kira-kira siapa yang Anda dulukan? Jamnya tepat semua sama. Jam 6 sore, jam 6 sore, jam 6 sore. Siapa kira-kira yang saudara dulukan? Hah? Hah?
Yang keras? C. Coba Mi, nanti satu waktu saya mau lihat ya, apakah Anda sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh bayar, berani bayar harga, ceritanya seperti Abraham. Aku bersumpah engkau akan menurunkan banyak keturunan bangsa-bangsa, dan engkau juga akan menurunkan kerajaan, raja-raja. Jadi Abraham itu bapaknya raja-raja. Banyak raja-raja di Timur Tengah itu semua mengaku bapak kami adalah Abraham. Jadi yang berkelahi itu mereka anak cucunya Abraham dan anak cucunya Abraham, tapi mama beda, mama lain. Ya, Tuhan Yesus bapak segala bapak. Amin. Tapi saudara ini dari ibu yang satu ini, ibu yang itu, gereja begitu banyak itu ibu-ibu, ya. Bisa banyak ibu. Saya tidak bermaksud supaya saudara keliling-keliling terus, bukan begitu maksud saya ya. Bisa umat Kristus itu keluar lahir dari banyak ibu, yang ini ibu ini, yang ini. Tapi satu Bapak kita di sorga, yaitu Yesus Tuhan dan Bapak yang ada di dalam kemuliaan. Amin. Saudara, itulah aniaya itu mengusir kesombongan kita, mengusir kemapanan kita, dan kita merasa tidak mapan lagi. Rasul Paulus sudah enak-enak ya di Korintus atau di mana, tiba-tiba dia kena duri, digocoh dengan duri itu, tidak kuat, mau mati saja, tidak tahan. Tuhan, dia 3 kali berdoa, Tuhan angkat ini duri, semuanya Tuhan angkat ini duri supaya saya bisa melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Sepertinya Paulus itu mau membantu Tuhan. Tuhan bilang tidak, kasih karuniaku yang aku sudah berikan kepada kamu itu tidak bisa ditarik kembali, itu lebih dari cukup, banyak sekali, dan aku tidak menarik kembali karena itu sudah diberikan kepada kamu. Cukup kasih karuniaku untuk kamu. Pada waktu aku lemah, tak berdaya, kuasamu sempurna di dalam aku. Mau sempurna? Ya, Tuhan itu begitu baik ya. Yang terakhir, mutu yang ke-8 dari gereja Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, doa yang sungguh-sungguh. Tidak selamanya di dalam aniaya itu ada hal yang negatif saja. Ada juga hal yang positif. Saya mau tunjukkan kepada saudara, apa positif? Di tengah-tengah aniaya itu kan negatif. Masa di tengah-tengah negatif bisa ada positif? Kan tidak mungkin. Mari kita baca saudara ya. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kisah Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Ya, terus? Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, Ya, tetapi terus? jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Hal yang positif yang pertama, di tengah-tengah ujian yang berat kepada Rasul Paulus, ya, dan juga kepada jemaat di Yerusalem, apa itu? Petrus dimasukkan penjara. Ya. Petrus dimasukkan penjara. Nah, di dalam penjara itu ada hal yang positif. Yang pertama, justru adanya Petrus masuk di dalam penjara, jemaat di Yerusalem malahan bangkit berdoa dengan tekun. Bukan asal berdoa, saya sudah berdoa kok. Bukan cuma mau berdoa, asal berdoa, tapi sudah melakukan itu. Dan ini luar biasa.
Ya dikatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan Tuhan dengar atau tidak? Tuhan dengar. Kalau andai kata tidak ada yang namanya Petrus masuk dalam penjara, maka tidak juga ada ayat yang mengatakan mereka bangkit berdoa dengan tekun. Puji Tuhan. Sebab itu kadang-kadang kita melihat aniaya itu diizinkan Tuhan, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menumbuhkan, membangkitkan doa-doa kita ke hadapan Dia. Ya. Tapi kalau sudah selesai aniayanya terus kembali melempem, itu tidak boleh. Saudara, pada waktu tahun 65, waktu PKI, pemberontakan PKI, ya, gereja-gereja di Jawa itu semua penuh. Sudah tahu, penuh. Dan yang paling penuh adalah doa semalam suntuk. Yang ini biasanya tidak disenangi oleh orang Kristen. Kristen pun tidak senang. Apalagi yang bukan. Ya. Masuk gereja, diperkirakan pada waktu itu ada 20 juta orang terima Yesus. Ditanya, kenapa kamu kok sedang sembahyang malam semalam di gereja? Aman Pak Pendeta. Tahu ngerti aman? Aman. Tidak dipotong, bukan digotong, potong. Tidak dipotong. Jadi kami berdoa, cari keamanan, dia cari rasa aman. Kami berdoa di situ dan kami rasa aman. Di luar gereja, apalagi kalau gerejanya bersebelahan dengan sawah dan sebagainya, wah bahaya sekali. Saudara, aniaya membuat mereka lebih sungguh-sungguh menggebu-gebu berdoa. Betul apa tidak? Tapi sayangnya setelah itu semua selesai, ya selesailah yang namanya doa dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari saya minta perhatian saudara, jadilah saudara pendoa-pendoa syafaat yang gagah berani. Jangan lihat kiri kanan. Kalau Anda melihat kiri kanan, Anda bisa tersandung. Patutkah seorang pendoa syafaat itu tersandung? Tidak patut. Kalau orang Kristen biasa, ya patut, karena dia masih baru. Ya, dia punya pengertian masih sedikit sekali dari Alkitab. Tapi orang Kristen yang sudah mendalam, katanya dengan tanda kutip, Tuhan mau supaya dia juga penyerahan dirinya lebih dan lebih. Dan coba tolong bacakan ayat 12. Kisah Rasul 12 ayat 12. Atau tadi ayat terakhir ayat berapa? Ayat 5. Ayat 5. Sana ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, Ya. terbelenggu dengan dua rantai. Ya. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Ya. Katanya, bangunlah segera. Bangunlah segera. Luar biasa. Didatangi malaikat. Siapa yang mau didatangi malaikat? Angkat tangan. Saya juga mau. Ya. Tetapi harus juga aniaya datang. Terus maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Masa ditepok begini aja, hei bangun. Kemudian besi-besi itu terbuka semua. Rantai-rantai yang besar-besar itu terbuka semua. Kok kayak kisah 1001 malam. Ditepok begini, ini betul-betul sungguh terjadi. Ya, terus ayat ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ya. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ya, terus? Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, sungguh-sungguh terjadi, luar biasa. Ya, tidak ada hal-hal yang lain kecuali mujizat Tuhan. Terus? Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ya.
Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, Ya, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. belum ada alat elektronik yang bisa membuka pintu. Kalau di Jakarta lebih banyak lagi. Hotel-hotel, kalau saudara mau masuk di hotel, otomatis dia membuka pintu. Ya, sebelum ada hal-hal teknik yang tinggi seperti itu, Alkitab sudah bicara soal itu. Pintu terbuka sendiri. Petrus jalan bersama malaikat. Setelah keluar dari pintu itu tutup sendiri. Nanti ada pintu yang lain di luar, sudah mau dekat, buka lagi. Luar biasa, saudara. Jangan pikir manusia mengalahkan Allah dalam teknologi. Allah itu sudah punya teknologi sebelum manusia ada. Amin. Berat jenis bumi itu sudah ada, Tuhan semuanya. Tidak sampai berbenturan satu dengan yang lain di angkasa raya itu juga semua Tuhan yang lakukan. Luar biasa. Sekarang saya mau minta ayat 12 dibaca. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria. Ya, rumah Maria itu ibu Markus. Ya, dan terus Ibu Yohanes yang disebut juga Markus. yang menulis Injil Markus. Ya, terus Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. nah, saudara, di situ apa dikatakan tadi? Ya, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dengar baik-baik. Di situ sedikit orang berkumpul di dalam doa. Amin. Tidak. Tapi apa? Banyak. Biasanya enggak banyak. Kalau biasanya banyak, nah ditulis begitu di sini. Ini ditulis begini karena biasanya sedikit. Tapi kalau aniaya datang, percobaan datang atas saudara, maka yang sedikit itu jadi banyak sekarang. Tidak dikatakan sedikit orang yang datang untuk berdoa, tapi banyak orang yang datang untuk berdoa. Apa sebabnya? Berkat positifnya. Haleluya. Saudara, gereja itu mati atau hidup tergantung doa-doa kita. Tidak sebab ini saya yang berdoa. Bukan. Kita tidak jual jasa. Tapi apa yang Tuhan tentukan untuk kita harus berdoa. Maka marilah kita berdoa. Jangan ada absen. Sebab kalau sudah absen, sudah tidak absen kepada istri saya atau saya, tapi kepada Tuhan. Tuhan tidak mau absen. Amin. Ya, misalnya Ovan, Tuhan berkata, Ovan, ini hari saya cuti, nggak mau nolongi kamu. Ini hari saja. Bagaimana? Atau 1 tahun. Ya, Tuhan tidak mau tahu apa-apa lagi dari dia. Bagaimana? Tapi Tuhan itu baik sekali. Amin. Ya, terus sudah selesai. Nah, ini yang saya tadi katakan pada zaman 65. Banyak orang-orang masuk gereja. Banyak orang untuk berdoa. Bukan nonton televisi, bukan berdoa. Apa saudara mau berdoa? Saudara mau berdoa? Saudara mau berdoa? Mau berdoa? Untuk apa? Untuk ya pembangunan juga. Ya, untuk apalagi kota kita yang tercinta ini. Ya, supaya dilindungi oleh darahnya Yesus. Jangan satu orang yang menjadi penyebab semua nanti kena getah. Kita mesti berdoa. Jangan berdosa, berdoa. Amin. Ya, yang percaya katakan. Ya, puji Tuhan. Dan mereka berdoa, kuantitasnya banyak tadi. Kualitasnya mereka dengan tekun. Banyak orang Kristen kalau berdoa, haleluya, kalau 1 jam sudah capek dia, haleluya. Diteropong terus sampai 5 menit 10 menit. Gak boleh, mesti lihat Tuhan Yesus. Amin. Ya. Adanya aniaya, tiba-tiba doa itu menjadi sangat penting bagi gereja di Yerusalem. Tadinya ya mau doa boleh, tidak mau tidak apa-apa. Tapi ketika percobaan datang atas umat Tuhan, atas gereja Tuhan, maka tiba-tiba doa itu sangat penting sekali dan dicari oleh orang. Dan kalau itu terjadi, itu mutu sudah habis. Mutu yang Allah berikan kepada kita kalau gereja ini dipenuhi dengan doa-doa syafaat. Amin.
Ya, mujizatnya tadi saya sudah jelaskan juga. Ya, cuma ironisnya adalah mereka itu berdoa minta supaya Petrus dilepaskan. Setelah Petrus dilepaskan, mereka tidak percaya. Ketika Petrus mampir di Ibu Markus ini, ya bukan Ibu Markus yang di, ya. Kemudian dia ketok-ketok pintu. Saya boleh baca terus dia. Kemudian Rode, pembantunya juga sudah selamat ikut Tuhan. Dia dengar, ini kan suaranya Opa Petrus. Dia masuk lagi, dia tidak bukai, dia masuk bingung. Dia bilang kepada nyonyanya, ibunya, ada Opa Petrus di luar. Kamu ini mengigau saja. Ayo kembali tidur sana, tidak usah sembahyang. Kalau ngantuk. Tidak, nyonya, betul, sungguh, bukan sungguh mati, sungguh Petrus ada di situ. Ya, oke, mari kita sama-sama pergi ke sana mau lihat apa betul. Ternyata memang Petrus. Jangan rame-rame. Saya akan berangkat pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil, tapi kamu tetap tekun. Mereka tidak percaya. Mestinya ketika Rode bilang, Opa Petrus ada di luar. Oh, puji Tuhan. Doa saya sudah dijawab. Ya, Tuhan baik bagi saya. Tapi malah, kamu orang gila ya. Petrus ada di dalam penjara, kok kamu bilang Opa Petrus ada di muka. Sudah hati-hati. Jangan kita berdoa sampai sedemikian rupa, sampai kita tidak percaya bahwa doa kita itu didengar oleh Allah. Pasti didengar. Yang positif didengar, yang negatif juga didengar. Tapi mungkin dimodifikasi supaya kehendak Allah yang jadi. Ya, saudara, doa yang cuma 5 menit sampai 10 menit itu tidak bisa diharapkan hasil yang luar biasa. Karena mutu doa itu sangat rendah. Kalau sudah mau mutu doa sudah diangkat, maka saudara harus siap rela. Kalau ada percobaan datang, sebab percobaan, aniaya, ujian itulah yang meningkatkan mutu saudara di dalam doa. Amin. Kalau saya sembahyang sudah lihat sini, lihat situ, pikiran Jawa sini, perlu apa? Ujian. Beli sama aku kata Tuhan, dan aku akan berikan kepada kamu iman yang tahan uji. Haleluya. Saudara, Yong Hicho pernah berkata begini, dia berdoa setiap hari 4 jam. Ya, dan pada waktu masih kecil gerejanya dia selalu bicara di muka umat. Jemaat ini 3.000 jiwa. Saben kali dia sampai jemaat ini diberkati Tuhan, 3.000 jiwa masuk dalam nama Tuhan. Setiap minggu dia bilang 3.000 jiwa. Setiap minggu 3.000 jiwa. Lantas pacarnya, waktu itu dia masih pacaran, belum kawin ya. Jemaat baru tidak sampai 1.000 kok bilang 3.000. Kamu jangan ngomong begitu. Joe bilang, saya ini mengucapkan perkataan iman. Iman saya sampai di situ. Ya, kalau kamu tidak mau berhenti ngomong itu, kita tidak lagi jadi pacaran. Gak usah pacaran. Kamu cari pacar lain, saya cari pacar kembang. Saudara, apa salahnya? Hari ini dia punya jemaat 600.000. Sudah lewat dari 3.000. Percaya? Kalau suami istri percaya sungguh-sungguh dan ngomongnya sama, percaya, apa yang saya minta pasti akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, saya juga begitu pada tahun 80-an, 90-an, 3.000 jiwa, 3.000 jiwa, 3.000 jiwa. Istri saya satu waktu nyeletuk, jangan ngomong 3.000 jiwa, masih belum 1.000, masih tidak terlalu banyak kok. Saya bilang, ya itu perkataan iman. Saudara boleh ngomong apa saja dengan perkataan iman saudara. Adapun jadi atau tidak itu urusan saudara dengan Tuhan nanti. Ya, tapi kalau tidak jadi ya jangan marah. Ya, kalau jadi puji Tuhan. Tapi istri saya tidak bilang, kalau tidak nurut kita pisah. Tidak, itu tidak ada. Dan sekarang sudah bukan 3.000, lewat dari 3.000. Itu namanya kita mesti ucapkan. Saudara bilang apa? Ucapkan, Tuhan saya. Mungkin ada saudara yang, ibu-ibu yang tidak bisa hamil.
Maafkan yang tidak bisa mengandung. Katakan, Tuhan akan memberikan aku Samuel. Tuhan akan memberikan aku Samuel. Tuhan, betul? Coba 1, 2, 3. Tuhan akan memberiku. Ketawa. Ada satu orang, Tuhan berikan saya anak. Sudah berapa tahun tidak punya anak? Ya, sudah menikah berapa tahun? Sudah tahu, sekali anaknya lahir 4 biji. Komen, aduh Tuhan, tak cukup duitku. Salah siapa? Kok kamu minta bertekun, berjerit-jerit begitu? Ya aku kasih yang banyak supaya kamu tahu bagaimana punya anak 4 kembar. Tuhan itu begitu baik. Saudara tidak usah minta seperti itu. Saya ajari, mintalah jiwa-jiwa yang terkandung di dalam hati saudara. Dan kalau saudara punya belas kasihan, maka jiwa-jiwa akan diserahkan di dalam tangan saudara. Dan saudara akan menjadi pembawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Dan kita berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.